Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pertama-tama kan saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesehatan yang diberikan sehingga kita semua dapat hadir pada kesempatan seminar proposal hari ini. Perkenalkan, saya Putri Wijayanti, mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan itu 01221226. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk presentasikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Potensi Penerapan Green Construction pada proyek pembangunan OAS. Penelitian saya juga Bintang Luciana STMT selaku dosen pembimbing utama dan Insinyur Dodi Cahyadi Saputra STMT selaku dosen pembimbing kedua. Perkenankan pula saya menyampaikan salam hormat kepada yang terhormat dosen penguji utama Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh, MD, yang terhormat dosen penguji Bapak Haji Rasid IPL berkenan hadir untuk memberikan masukan dan nilai proposal penelitian. Saya berharap berjalan untuk demi menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa isu penting. Yang pertama, perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan. Salah satunya disebabkan oleh meningkatnya emisi gas kaca. Yang kedua, sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor terbesar melalui konsumsi energi yang tinggi, penggunaan material dalam jumlah besar, serta timbulan limbah konstruksi. Yang ketiga, metode konstruksi konvensional yang selama ini umum digunakan cenderung boros energi, menghasilkan limbah yang tinggi dan berpotensi mencemari lingkungan. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan sering membuat penduduk. Proyeksi menimbulkan konsumsi penggunaan besar limbah konstruksi yang oleh karena itu diperlukan pendekatan konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Green construction atau konstruksi hijau adalah metode bangunan yang menekankan efisiensi energi dan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, di mana prinsip utamanya mencakup reduce dan recycle yang dijabarkan lebih lanjut dalam aspek efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan air, dan pengurangan limbah konstruksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat penerapan indikator green construction pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi pada pembangunan perumahan berel oasis. Yang kedua, apa saja aspek yang masih berpotensi dioptimalkan dan penerapan green construction berdasarkan tingkat penerapan indikator tersebut. Sesuai rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini ada dua. Dan tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur tingkat penerapan indikator green construction pada tahap pelaksanaan proyek perumahan berroyal oasis. Tujuan kedua adalah menganalisis potensi pengoptimalan penerapan green construction berdasarkan tingkat penerapan indikator yang diperoleh dari data lapangan. Ini diharapkan memberi manfaat bagi dua kelompok utama. Yang pertama, fisik konstruksi dan pengembang perumahan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pengambilan keputusan guna mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pembangunan perumahan yang ramah lingkungan. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai green construction pada proyek perumahan sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang konstruksi berkelanjutan. Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat dilaksanakan secara sistematis, ditetapkan beberapa batasan masalah.
Penelitian ini hanya berfokus pada tahap pelaksanaan konstruksi, tidak membahas tahap perencanaan maupun operasional. Aspek yang diteliti mencakup 3 hal, yaitu proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau. Aspek kesesuaian kinerja pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau tidak digunakan karena lebih berkaitan dengan penjaminan mutu dan proses serah terima pekerjaan yang sifatnya administratif dan manajerial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada 3 aspek pelaksanaan konstruksi yang sebagaimana diatur dalam Permen DPR nomor 21 tahun 2021. Menurut United Nations Environment Program tahun 2022, sektor pembangunan dan konstruksi menyumbang 36 hingga 40% konsumsi energi global dan hampir 40% emisi karbon dioksida. Dampak konstruksi perumahan secara spesifik meliputi alih fungsi lahan, timbulan limbah padat cair, debu, kebanyakan emisi karbon, dan reduksi material penggunaan alat berat. Arvianto mendefinisikan green construction sebagai pendekatan pelaksanaan konstruksi yang menekankan efisiensi energi, konservasi, pengelolaan limbah material yang ramah lingkungan, dan pengendalian limbah. Dari penelitian ini, ketiga aspek green construction mengacu pada Permen PUPR nomor 21 tahun 2021, yaitu proses konstruksi hijau yang meliputi pengelolaan limbah, efisiensi alat, serta konservasi air dan energi, praktik perilaku hijau yang mencakup sistem manajemen keselamatan konstruksi dan pengendalian dampak lingkungan, serta rantai pasok hijau yang ramah lingkungan, dan pemilihan masuk. Secara keseluruhan, terdapat 34 indikator green construction pada tahap pelaksanaan konstruksi yang menjadi acuan penilaian dalam penelitian ini. Seluruh indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 3, yakni proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau yang mengacu pada Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat penerapan dan menentukan potensi pengoptimalan pada proyek yang diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang pertama, penerapan green construction pada tahap pelaksanaan konstruksi Gyokorda Istiqlal mengidentifikasi penerapan green construction menggunakan observasi dan kuesioner dengan hasil rata-rata tingkat penerapan sebesar 52,8%. Selanjutnya, ada dari Suripto yang mengevaluasi green construction berdasarkan sistem Greenship. Selanjutnya, menilai kinerja green construction dengan metode deskriptif kualitatif mengacu pada Permen PUPR tahun 2021 yang pendekatannya saya gunakan. Mirip yang saya gunakan. Selain itu, terdapat penelitian dari Stephanie Dumanau yang menganalisis biaya tambahan penerapan green construction pada proyek pembangunan gedung Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Pontianak. Nur Asriani yang mengidentifikasi konsep green construction di gedung perpustakaan Universitas Tanjung Pura, serta Meili Dina yang menilai capaian green construction berdasarkan sertifikasi IGH dengan membuat aspek rantai pasok hijau memperoleh capaian yang lebih rendah dibanding aspek lain. Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari dampak sektor konstruksi terhadap lingkungan, yang kemudian mendorong perlunya pendekatan green construction berdasarkan PUPR nomor 21 tahun 2021. Indikator green construction pada 3 aspek digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur tingkat penerapan pada proyek perumahan berlayak oasis. Dari hasil analisis tersebut, diidentifikasi potensi pengoptimalan aspek green construction yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi optimalisasi bagi proyek perumahan sejenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sekaligus deskriptif kuantitatif.
Studi kasus dilakukan pada proyek perumahan di Royal Oasis Pontianak. Sumber data terdiri dari data primer berupa kuesioner dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen teknis, literatur ilmiah, dan regulasi terkait. Lalu penelitian dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan kuesioner secara paralel dengan pengumpulan data sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data yang mencakup perhitungan persentase penerapan indikator, kategorisasi tingkat penerapan, identifikasi aspek yang dapat dioptimalkan, dan analisis potensi penerapan green construction. Tahap selanjutnya adalah pembahasan, penyusunan rekomendasi optimalisasi, hingga memberikan kesimpulan. Kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat penerapan green construction secara terstruktur dengan mengacu pada Permen PUPR nomor 21 tahun 2021. Kuesioner ini terdiri dari 34 indikator dengan skala dikotomis ya atau tidak yang mencakup 3 aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Responden dipilih menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 3 orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek, yaitu owner, pengawas, lapangan, sama vendor. Berikut adalah tabel kuesioner penelitian yang digunakan. Terdapat 3 kelompok utama. Aspek A adalah proses konstruksi hijau yang mencakup sub-aspek optimalisasi menggunakan peralatan, pengelolaan limbah konstruksi, konservasi air, dan konservasi energi. Aspek B adalah praktik perilaku hijau yang mencakup sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK serta penerapan perilaku ramah lingkungan. Aspek C adalah rantai pasok hijau yang mencakup penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan pemilihan pemasok yang berorientasi pada lingkungan. Setiap indikator akan dijawab dengan pilihan ya atau tidak oleh masing-masing responden. Selain kuesioner, observasi lapangan dilakukan secara langsung di lokasi proyek perumahan di Royal Oasis. Observasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi fisik proyek melalui foto dan catatan lapangan, mengidentifikasi ada atau tidaknya penerapan indikator construction di lapangan, mengamati potensi dampak lingkungan selama konstruksi berlangsung, serta sebagai konfirmasi dan validasi terhadap data yang diperoleh dari kuesioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi resmi. Dari pihak developer, data yang dikumpulkan berupa data gambar kerja proyek. Dari sisi literatur ilmiah, digunakan buku referensi jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Regulasi yang digunakan sebagai acuan utama adalah Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, serta peraturan perundang-undangan yang terkait green construction lainnya. Proyek yang menjadi objek perhatian adalah perumahan Oasis yang berlokasi di Jalan Ampera, Pontianak, dikembangkan oleh PT Gemilang Agung Semesta. Proyek ini memiliki luas lahan sekitar 36.949 meter persegi dengan konsep klaster premium menggunakan sistem keamanan one gate system. Total unit yang direncanakan sebanyak 94 unit dilengkapi dengan fasilitas seperti lapangan basket, lapangan badminton, playground, taman, dan lain-lain. Analisis data dilakukan dengan menghitung presentasi penerapan setiap indikator berdasarkan jawaban kuesioner. Rumus 3.1 digunakan untuk menghitung persentase jawaban ya, yaitu adalah jumlah respon yang menjawab iya dibagi dengan total responden dikali dengan 100%. Rumus 3.2 digunakan untuk persentase jawaban tidak. Selanjutnya, rata-rata per subaspek dihitung menggunakan rumus 3.3 dan rata-rata per aspek menggunakan rumus 3.4. Hasil persentase yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan skala yang terdiri dari 5 tingkatan. Persentase 0 hingga 20% dikategorikan sebagai sangat rendah atau tidak diterapkan.
21 hingga 40% berarti rendah atau belum optimal diterapkan, 41 hingga 60% berarti cukup diterapkan, 61 hingga 80% berarti diterapkan dengan baik, dan 81 hingga 100% berarti sangat optimal diterapkan. Setelah kategorisasi dilakukan, identifikasi terhadap indikator-indikator yang berpotensi untuk dioptimalkan. Tahapannya adalah yang pertama, mengelompokkan seluruh 34 indikator berdasarkan kategori tingkat penerapannya. Kedua, menentukan indikator dengan persentase 0 hingga 60% sebagai indikator yang berpotensi untuk dioptimalkan. Yang ketiga, mengklasifikasi indikator tersebut dalam masing-masing aspek, yaitu proses konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, dan rantai pasok hijau. Analisis potensi penerapan green construction kemudian dilakukan secara lebih mendalam terhadap indikator-indikator yang telah teridentifikasi. Analisis ini mencakup 3 hal. Yang pertama, manfaat lingkungan dari penerapan indikator tersebut, seperti pengurangan emisi, penghematan energi dan air, serta pengurangan limbah konstruksi. Yang kedua, hambatan penerapan yang mungkin dihadapi baik secara teknis, finansial, maupun dari sisi sumber daya manusia. Yang ketiga, rekomendasi penerapan yang disusun sesuai kondisi nyata proyek dan karakteristik masing-masing aspek green construction. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan menghasilkan 4 output utama. Yang pertama, data tingkat penerapan green construction pada proyek Royal Oasis yang dikonfirmasi dengan observasi lapangan. Yang kedua, identifikasi indikator green construction yang dapat dioptimalkan berdasarkan kategorisasi data kuesioner. Yang ketiga, analisis potensi penerapan green construction yang bersumber dari kuesioner, observasi lapangan, dan kajian literatur. Yang keempat, rekomendasi peningkatan penerapan green construction yang dapat dijadikan acuan bagi proyek perumahan serupa. Sekian presentasi ini. Terima kasih.